Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, sehingga di pagi hari ini kita masih merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lanjutkan dengan mempelajari kewajiban setiap muslim, yaitu mempelajari agama Allah. Baik, kemarin sudah kita bahas tentang mana? Kita bahas tentang alasan penulis ya. Mengawali kitabnya dengan bismillah ya. Ada 3 alasan ya. Apa aja? Mencontoh Al-Quran. Mencontoh Al-Quran Ya. dan para nabi. Ya. Terus yang kedua? Itu membiasakan diri mencontoh para orang-orang terdahulu Ya, dan para ulama ya. Ya. Mencontoh kebiasaan para salafun saleh ya, di mana mereka memulai tulisan mereka dengan bismillah. Baik, yang ketiga, Dalam rangka untuk mencari berkah iya, ya, dengan menyebut nama nama Allah. ya. Yang ketiga adalah mencari berkah. Jadi kalimat bismillah ini ya mengandung keberkahan. Banyak sekali ayat atau dalil yang menjelaskan tentang berkahnya bismillah. Ya, udah kita bahas kemarin ya. Kita bisa dimerajaah lagi lah. Nah, kemudian kemarin juga kita bahas tentang kenapa kebiasaan penulis mengawali dengan doa ketika menyampaikan ilmu. Ada 2 alasan kemarin yang mendasar, menunjukkan bukti bahwasanya penulis ini bukti ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu penuh kasih sayang kepada para santrinya. Yang kedua, bahwasanya Islam itu dibangun dengan kasih sayang. Itulah ya. Jadi ingat ya, ketika kita menyampaikan ilmu, kita harus penuh dengan kasih sayang. Di antaranya mendoakan. Mungkin dengan cara yang lain bisa, selain daripada doa ya. Dari doa ya bisa. Ya mungkin dengan berlemah lembut, ya akhlak yang baik bisa. Mendoakan di antaranya. Ya di antara bentuk akhlak yang baik, lemah lembut kepada sesama, yaitu mendoakan. Baik, sekarang kita masuk pembahasan ini ya, ilmu ya. Nah ini ya, kan kemarin dikatakan bahwasannya kata penulis di sini yang pertama al-ilmu, gitu ya, yaitu berilmu. Nah kita akan bahas tentang apa arti ilmu, apa makna daripada ilmu. Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kata penulis di sini bahwasanya yang namanya ilmu itu adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Ini namanya ilmu. Ilmu definisi ilmu adalah wa huwa ma'rifatul haqqi bidalilihi. Kalau di sini penulis mendefinisikan ilmu itu adalah mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Jadi mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Nah, ini penting ini. Ya. Jadi ketika seseorang mengaku dia berilmu, ya, atau seseorang dikatakan berilmu ketika mengenal kebenaran, ya, ketika mengenal al-haq
beserta dalilnya. Syekh Ibnu Utsaimin juga mendefinisikan hampir mirip. Ilmu itu idrakus syai' ala ma huwa alaih, idrakan jaziman. Jadi mengetahui sesuatu secara hakikatnya dengan pengetahuan yang mantap, yang pasti. Tapi antum kalau masih ragu dikatakan belum apa? Berilmu 100%. Ya, harus mantap. Ya. Nah, di sini beliau penulis mengatakan ilmu itu mengetahui kebenaran yang disertai dalil. Wadidduhu al-jahlu, dan lawannya adalah kejahilan. Lawannya jahil. Berarti jahil itu lawan daripada apa? Ilmu. Ya, jahil. Makanya kita sering dengar ya, ada orang yang alim, ada orang yang jahil. Lawannya. Kalau orang jahil itu orang yang bodoh. Orang yang tidak berilmu. Ya. Maka Nabi dalam sebuah hadis ketika menjelaskan tentang fitnah di akhir zaman, nanti manusia akan diangkat ilmunya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Innallaha la yantazi'ul ilma. Innallaha la yaqbidul ilma. Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama." Semuanya Allah itu tidak mencabut sebuah ilmu dengan mencabut dari dada-dada kalian, langsung dihilangkan dari dada-dada kalian, dari hati kalian, dari pikiran kalian, tidak. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun, sampai nanti pada saatnya tidak ada orang yang alim, orang yang berilmu. Apa yang dilakukan oleh manusia? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalati. Maka manusia menjadikan tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan orang-orang yang jahil, yang berilmu. Fadallu wa adallu. Maka mereka sesat dan menyesat. Itu ya. Jadi fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Lantas mereka setelah menjadikan pemimpin atau tokoh-tokoh tersebut sebagai dari kalangan orang-orang yang jahil, ya. Jadi mereka menjadikan orang-orang yang jahil sebagai tokoh, sebagai pemimpin. Lantas mereka bertanya, meminta fatwa kepada mereka, dan mereka menjawab tanpa ilmu atau berfatwa tanpa ilmu. Lantas mereka sesat dan menyesat. Itu fenomena seperti itu. Sekarang banyak ya orang-orang yang baru hijrah atau dari kalangan artis sudah disuruh ceramah, kesana kemari di podcast malah ya ceramah jadi ustaz udah, karena baru hijrah dari kejahilan, ya, dari kemaksiatan baru hijrah langsung jadi ustaz. Waliyadzubillah. Terkadang ya namanya orang setelah ditokohkan itu mereka ketika ditanya tentang ilmu dia berusaha menjawab, ya kan? Walaupun dia nggak tahu, terkadang seperti itu, memaksakan diri menjawab. Ini yang berbahaya. Karena dia ngerasa, masa sih Ustaz kok nggak bisa jawab? Kan gitu. Sehingga mereka memaksakan diri untuk menjawab. Ini berbahaya seperti ini. Ya, ini seharusnya orang yang baru hijrah, baru mengenal agama yang benar, yaitu belajar tugasnya. Menyebutkan diri dengan belajar, bukan menjadi seorang dai langsung ya berceramah, tidak. Ya, itu ilmu ya. Dan ilmu itu ada dua. Nanti dulu, saya sampaikan dulu ini sebelum kita bagi ilmu. Imam Syafi'i pernah mengatakan, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul, wa ma siwahuma fa huwa waswasus syaitan. Yang dikatakan ilmu, kata beliau Imam Syafi'i, kalau anda mendapati ilmu, kalimat ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah, itu yang dimaksud ilmu agama, tentang ilmu wahyu Allah, syariat Allah, mengenal halal dan haram, perintah Allah, larangan Allah yang untuk kita jauhi, gitu namanya ilmu. Maka beliau mendefinisikan ilmu Imam Syafi'i, ilmu itu apa? Ma qala Allah wa qala Rasul,
apa yang Allah ucapkan, sabdakan dalam Al-Quran, wa qala Rasul, dan sabda Nabi dalam hadis-hadis beliau, dalam sunnah-sunnah beliau. Adapun selainnya, selain dari kedua ini adalah was-was syaitan. Itu kata Imam Syafi'i. Maka dari sini ilmu ada dua. Ada ilmu yang nafi', ada ilmu yang tidak ghairu nafi'. Ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kapan dikatakan ilmu yang bermanfaat? Ketika membawa pelakunya, pemiliknya, ya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin takut kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Dan hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla dari kalangan para ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Ini kata Allah dalam Al-Quran, ya. Nah, adapun ilmu yang tidak bermanfaat, ya, ilmu yang menjauhkan dia dari mengingat Allah, menjauhkan dia dari mengingat akhirat, ini ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Oleh sebab itu Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, beliau berdoa atau berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Berlindung kan Nabi? Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la takhsha. Dan dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba. Dan dari jiwa yang tidak pernah puas atau kenyang. Wa min da'watin la yustajabulah. Dan dari doa yang tidak dikabulkan. Perhatikan, 4 pokok inilah saling ada keterkaitan satu sama lain. Pertama, Nabi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat akan berdampak kepada tadi apa? Hati yang tidak khusyuk, tidak takut kepada Allah. Maka kalau kita belajar agama, kok lambat laun tidak menjadikan kita semakin takut kepada Allah, tidak khusyuk kepada Allah, semakin keinginan hasrat kita itu semakin malah ingin melanggar larangan Allah, ketahuilah bisa jadi ilmu yang kita pelajari tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat akan membawa seseorang kepada rasa takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi dampak daripada ilmu yang tidak bermanfaat, maka kemana tadi? Hati yang tidak khusyuk. Tidak ya? Ini. Kemudian dampak yang kedua dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la takhsha. Dan dari apa? Kalau dari yang tidak khusyuk, kemudian wa min nafsin la tashba. Menjadikan apa? Jiwa yang tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Jadi antum jangan kaget. Ada orang-orang berpendidikan lah ya. Antum tahu ya? Insya Allah di pemerintahan, dimanapun lah, orang-orang punya banyak gelar, bahkan pendidikan mereka sampai S3, sampai profesor bahkan ya. Kok terkadang apa? Melakukan tindakan korupsi, Masya Allah ya. Naudzubillah. Apa sih kurangnya mereka? Mereka seorang pejabat, mereka digaji, ya besar gajinya, rumahnya bagus, mobilnya mewah, tapi kok masih melakukan tindakan apa tadi? Korupsi. Apa sebabnya? Kok nggak puas gitu? Dampak dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau hati tidak khusyuk, tidak ada khusyuk takut kepada Allah, maka akan masuk ke poin selanjutnya. Yaitu apa? Tadi jiwa yang tidak pernah tidak pernah puas terus. Begitu kenyataannya. Makanya kita kadang heran ya, loh dia kan sudah kaya,
Dia sudah punya ini gitu ya. Kenapa sih masuk korupsi? Itu karena apa tadi? Dampak dari ilmu yang tidak bermanfaat, menjadikan hati dia tidak takut kepada Allah dan menyeret kepada tadi apa? Jiwa yang tidak pernah puas. Lihat yang seperti ini, tidak pernah puas, akan terus merongrong hati ini. Kemudian yang keempat, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa min da'watin la yustajabulah. Nanti kalau sudah seperti itu, apa? Berakibat doa tidak dikabulkan. Sudah barang tentu. Ya, mencari rezeki dengan barang yang tidak halal, hati ini nggak puas, akhirnya dia melanggar, ya, menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala, berbuat seenaknya karena merasa apa tadi belum pernah puas apa yang dia inginkan, berdampak kepada apa tadi doa yang tidak dikabulkan. Ini berlindung nanti dari perkara ini, ya, perkara ini. Sekarang gini ya, anak kasih analogi begini. Ada nggak yang di dunia ini itu kekal, menjadikan puas kita? Ada nggak? Ada nggak sesuatu yang di dunia ini itu sempurna dan menjadikan kita tuh puas? Nggak ada kan? Nggak ada. Karena sifat dunia itu tadi fana. Sementara fana, ya udah begitu aja, hilang gitu. Kesenangan yang kita raih pun ya akan berakhir, kan begitu. Apa yang kita inginkan pun nanti ya sudah akan hilang dan akan bosan. Itu dunia sifatnya seperti itu, nggak sempurna. Coba deh, antum apa yang antum inginkan, coba kejar, terserah. Suatu saat antum ada pada titik yang antum itu bosan. Ya ini banyak pengalaman ya, bahkan orang-orang yang sudah menikmati dunia ini, orang yang miliarder ya, mereka menceritakan sendiri. Wanita mereka sudah rasakan, ya kan, harta banyak, mereka bisa pergi kemana-mana gitu, menikmatinya, akhirnya mereka juga bosan. Dan mereka nggak temukan itu semuanya, dan mereka tinggalkan itu semuanya ketika mereka sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dunia sifatnya sementara dan tidak sempurna. Oke, satu paham ya. Yang kedua, hati ini, ingat ya, kita punya hati ya. Hati itu selalu mencari perkara. Hati itu sifatnya apa? Sifatnya tidak pernah puas. Hati kita ini ya, punya sifat yang tidak pernah puas. Selalu merongrong dan menuntut sempurna. Sedangkan yang kita cari di dunia itu nggak pernah ada yang sempurna. Pasti akan bosan, akan pasti ganti lagi, begitu ya. Begitu hati. Dan dia bolak-balik sifatnya. Karena suka ini, ganti lagi ini, suka ini, ganti lagi ini. Nah, berarti kita pahami dunia nggak ada yang sempurna dan dia akan puas. Oke, sekarang siapa yang memiliki kesempurnaan? Allah Subhanahu wa taala. Yang punya sifat kesempurnaan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau hati kita ini menemukan sejatinya Allah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, ya, pasti nanti hati ini akan tunduk dan merasa tenang. Ini begini, ya kan? Oleh sebab itu, coba kita bisa rasakan sendiri. Orang tertimpa sebuah masalahnya, masalah apapun. Ketika dia melampiaskan kepada hal-hal yang masih dengan urusan dunia, mungkin dia pergi kemana gitu ya, ke luar negeri biar puas, rekreasi kemana lah, refreshing apa, pasti akan bosan, akan kembali, bahkan mungkin senang lah di waktu itu, dan masalah akan kembali lagi, ya kan, muncul lagi, dia galau lagi, pasti itu, mungkin sementara doang. Namun kalau dia semakin mendekatkan diri kepada Allah, Zat yang maha sempurna, insya Allah hati semakin tenang. Coba kita bisa rasakan, kita punya masalah ini lagi galau gitu, kita pergi ke masjid, ambil air wudhu, kita berdoa dan mengadukan kepada Allah. Atau dengan kita pergi ke mungkin tempat-tempat yang kita sukai, melampiaskan, ya wisata lah, kemana, ke laut, atau mungkin ke mall, ya jalan-jalan, atau ke tempat-tempat kuliner yang kita ini untuk menghilangkan rasa galau kita tadi. Kira-kira Anda bisa rasakan tenang mana gitu. Tenang ketika dipuaskan ke tempat-tempat tersebut, atau
ketika dia mengadu kepada Allah, bermunajat, memohon dan mengadukan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan merasa tenang mana? Ini logika aja, kita main logika ya. Pasti akan kita rasakan ketika kita bersimpuh di hadapan Allah, kita mengadukan keluh kesah kita kepadanya, bermunajat kepadanya, akan terasa ketenangan dalam hati. Bahkan kadang-kadang kita bisa meneteskan air mata di situ. Coba yang dilampiaskan ketika dia hanya pergi ke tempat-tempat hiburan mungkin ya. Ya mungkin di situ dia senang, tapi hatinya nggak bisa diingkari. Masih galau. Ya kan dia bisa tersenyum, bisa inilah ya, menikmati, tapi hati tetap nggak bisa dipungkiri, akan galau terus. Itu menjadi bukti kesembuhan milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seseorang mendekatkan diri kepada Allah, akan berikan ketenangan hidupnya. Ingat ya, karena nggak ada yang sempurna dunia ini. Pasti akan menuntut terus. Begitu namanya. Orang kok sudah kaya kok korupsi ya. Orang kok padahal sudah ini apa namanya udah terkenal padahal dia ya. Tapi kok tingkah lakunya aneh ya. Justru malah minum obat-obatan yang terlarang, mengkonsumsi, begitu kan? Anda pernah dengar kan? Para artis gitu. Mereka tuh sudah galau hidupnya, sehingga sampai mereka melampiaskan kepada perkara seperti narkoba, larinya ke situ kan? Apa yang mereka cari sebenarnya itu? Ketenangan kan? Berarti mereka belum punya banyak harta itu nggak puas. Maka mereka lampiaskan kepada benda-benda yang diharamkan itu narkoba. Ini bukti sebagai bukti bahwasanya Allah lah zat yang paling sempurna, dialah yang memiliki kebahagiaan dan dialah yang berhak memberikan kebahagiaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Luar biasa. Makanya di sini ya yang saya tekankan, kalau kebahagiaan hanya dimiliki oleh orang-orang yang kaya, Allah tidak adil dong, ya kan? Allah zalim dong. Dan ini mustahil bagi Allah, mustahil. Makanya orang miskin nanti nggak bakal kebahagia dong. Orang-orang miskin nggak bakal bahagia kalau kebahagiaan hanya dimiliki orang-orang yang kaya. Nggak bisa kayak gitu. Orang miskin bisa tersenyum dong. Mereka nggak bisa bahagia hatinya. Kalau standar kebahagiaan diukur dari apa tadi kekayaan, nggak bisa. Bagi Allah nggak adil, kan begitu. Tapi nggak seperti itu. Ternyata namanya bahagia itu sangat sederhana. Ya. Hatta orang-orang yang mungkin miskin, mereka lebih baik daripada kita. Hati mereka lebih khusyuk, lebih tenang, ya, daripada orang yang memiliki banyak harta. Gitu ya, itu analoginya seperti itu. Nah, ketika seseorang berilmu, ya, dan ilmu ketika disebutkan ilmu dalam Al-Quran, seorang lagi, maka yang masih dengan ilmu tentang syariat Allah, ya, tentang syariat Allah. Baik. Dan hukum mencari ilmu itu ya wajib. Kalau ilmu terkait dengan kewajiban dia, seperti gini ya. Ilmu terkait dengan kewajiban dia, seperti sholat, kan dia wajib sholat ya. Apalagi ya rukun-rukun Islam ya, di rukun-rukun Islam yang wajib dia kerjakan, maka ilmu tersebut hukumnya wajib. Perhatikan ya. Jadi menurut ilmu itu hukumnya fardu kifayah, fardu ain. Kapan? Jika ilmu tersebut yang menjadi kewajiban dia untuk diamalkan. Contohnya kita seorang muslim wajib melaksanakan apa? Rukun Islam, di antaranya apa? Sholat. Maka kita wajib apa? Belajar kan ya tentang tata cara sholat yang benar, kan begitu. Nanti wajib mencari ilmu tentang tata cara sholat yang benar. Kita seorang muslim diwajibkan untuk puasa Ramadan, gitu kan ya. Maka kita belajar yang terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan, syaratnya apa saja, ya. Maka wajib berarti. Ini ilmu yang mau tidak mau dia bodoh di dalamnya. Itu berarti wajib. Jadi ilmu yang nggak boleh seorang muslim itu bodoh terhadap ilmu tersebut, maka punya wajib. Maka Al-Khatib Al-Baghdadi pernah mengatakan bahwasannya thalabul ilmi, mencari ilmu, alladzi faradahu 'alal muslim, yang diwajibkan kepada setiap muslim, la yasi'uhu jahl, la yasi'uhul jahl, yang tidak boleh dia itu bodoh ya di dalamnya. Maka fatalabuhu fardu ainin, maka mencari ilmu tersebut wajib bagi dia.
walau lam yasta'din, walaupun dia tidak minta izin, walau bi ghairi idni walidayhi. Kalau salah begitu kalimatnya. Walaupun tanpa izin kedua orang tuanya. Enggak apa-apa. Katanya, bayangkan. Padahal kita kan wajib berbakti kepada orang tua ya. Apapun yang terus izin segala macam. Tapi ketika sebuah ilmu yang Allah wajibkan kepada dia dan menjadi hal yang sesuatu tidak boleh dia jahil dia dalamnya, maka dia mencari ilmu tersebut hukumnya wajib. Ilmu terkait rukun-rukun Islam. Terus ada ilmu yang hukumnya itu fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Ya. Sebagian ulama ya menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu cabang ya. Ini fardu kifayah. Ilmu yang sifatnya cabang. Seperti ilmu tentang apa? Ilmu terkait masalah seseorang memandikan jenazah. Ya. Sama lagi ilmu tentang sholat gerhana gitu ya. Nah, itu tapi kalau dia seorang dai atau seorang ustadz yang dia hari-harinya itu menyampaikan ilmu sebagai pemimpin dalam sholat tersebut, dia wajib. Tapi kalau orang awam ya tidak wajib, dia hanya fardu kifayah. Ya, kifayah itu berarti ya, kalau sudah diwakilkan oleh sebagian orang, maka yang lain gugur. Seperti hukum kan ini, hukum fardu kifayah kan, contohnya mengurus jenazah, ya, mengurus jenazah atau mengurus sholat jenazah. Misalkan fardu kifayah, artinya jika sebagian orang yang sudah menunaikan kewajiban mengurus jenazah tersebut, maka sudah cukup ya, yang lain tidak ada beban, yang lain tidak ada beban, lain tidak berdosa. Baik. Adapun ilmu dunia, ya, ingat, tadi kan kita terkait masalah ilmu syariah. Adapun ilmu dunia, jika ilmu dunia tersebut kita mempelajarinya dengan niatan, ingat ya, dengan niatan untuk membantu kaum muslimin dan membela agama Allah, maka insya Allah berpahala. Maka dia berpahala. Jika antum belajar kedokteran nih, ini ilmu dunia ya. Tujuan saya nanti untuk menyelamatkan, membantu kaum muslimin. Tujuan saya untuk membela agama Allah. Saya ingin membuat rumah sakit gratis, mungkin gitu ya. Atau saya ingin ikut andil lah dengan ilmu saya ini. Semoga kaum muslimin itu dalam keadaan sehat gitu ya, membantu kesehatan mereka, insya Allah berpahala, tetap berpahala ya, walaupun dia ilmu dunia. Atau antum ajarkan ilmu tadi kepada orang lain, ilmu dunia tadi ya, dan orang lain bisa merasakan menikmati ilmu tersebut dan bisa untuk mencari nafkah, taruhlah gitu ya. Antum mungkin bisa apa profesi antum, contohnya mungkin antum bisa jualan sebelah gitu ya, jualan sebelah. Antum bisa bagaimana cara meracik bumbu segala macam gitu kan, cara buatnya. Antum ajarnya pada orang lain. Ini saya ajarin kamu bikin sebelah. Nah, orang lain ini ternyata bisa bikin sebelah dan dia bisa mencari rezeki nafkah dengan jualan sebelah tadi, karena ilmu dari antum. Antum juga dapat pahala insyaallah. Ya. Jadi tergantung bagaimana dia memanfaatkan ilmu dunia tersebut. Dia bisa dengan belajar sebelah, dia bisa jualan sebelah dari antum. Ya kan, belajarnya dari antum, terus dia bisa menafkahi anak istrinya gitu kan ya, dari sebab tersebut, masya Allah, itu juga berpahala walaupun dia ilmu dunia, karena manfaatnya bisa mengalir gitu kepada orang lain. Apalagi ilmu agama kan gitu ya, ilmu dunia bisa seperti itu kalau niatnya tadi untuk membantu kaum muslimin. Tapi kalau niatnya hanya untuk sekedar apa tadi, memperkaya diri
ya kemewah-mewahan, pamer. Setelah dia tahu ilmu ini dia untuk memperkaya diri, ya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kemudian niatnya untuk ya kayak orang itulah. Setelah dia punya banyak harta dia santai, tenang, apalah, untuk dinikmati saja sendiri aja, maka ini tentunya yang tercela. Apalagi sampai ilmu tadi apa? Melalaikan dia dari akhirat. Itu yang berbahaya, itu yang tercela. Ya, akan Allah itu pernah dalam Al-Quran mencela orang-orang yang pandai dalam urusan dunia tapi dia lupa dengan akhirat. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia. Jago mereka, pandai loh sama itu. Mau pertukangan gitu ya, teknologi, apapun mereka jago. Tapi mereka lalai tentang urusan akhirat. Ini yang tercela seperti ini. Maka jangan sampai walaupun kita mungkin jago dalam bidang matematika, kita profesor apalah gitu ya, jangan lupakan ilmu akhirat. Karena kebiasaannya orang kalau udah sibuk dengan dunia itu pasti ada yang ditinggalkan. Akhiratnya yang ditinggalkan. Biasanya kan begitu ya. Ya kan orang seperti itu. Ini yang disayangkan ya, yang sangat sayangkan seperti itu. Kalau seorang sibuk dengan urusan dunia, makanya belajar agamanya juga nggak pernah, ngajinya nggak pernah. Ya, kayaknya agama itu nggak penting bagi dia. Ya, sesuatu yang tidak penting bagi dia. Artinya kerakusan dia kepada ilmu agama itu kurang gitu. Nggak ada sama sekali, nggak ada kecemburuan mempelajari agama Allah. Ini yang tercela. Ini yang tercela. Mungkin sampai sini dulu ya. Ini bisa disampaikan. Nanti besok kita baru sampai bahas tentang masalah yang ketiga ya. Yang kedua ya. Al-amalah ya. Ya, mengamalkan ilmu. Mungkin demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.